Makassar turunkan tim dan bantuan di Aceh Sumatera, siapkan bantuan lanjutan. Asus ajak pengguna Makassar jelajahi laptop AI dan ekosistem gaming terbaik. Ratusan mahasiswa hadiri dialog diplomat Konsulat Jenderal Australia di Makassar. PSM umumkan kepergian Lucas Diaz di tengah musim. Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, mengirimkan tim tahap pertama beserta bantuan logistik untuk membantu penanganan darurat di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera. Sebanyak 10 personel diberangkatkan pada Rabu dan tiba di lokasi sekitar pukul 11, pada Kamis 11 Desember. Tim dibagi dalam 2 titik penugasan, 4 orang ditempatkan di Kota Langkat, sementara 6 lainnya melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi wilayah dampak terberat. Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa tim ini tidak hanya membawa bantuan logistik, tetapi juga bertugas membantu evakuasi, penyelamatan, serta pekerjaan pemulihan awal seperti pembersihan dan penanganan infrastruktur dasar. Menurut Fadli, tim berangkat menggunakan pesawat menuju Medan dan kemudian melanjutkan perjalanan darat ke wilayah Langsa dan Aceh Tamiang. Berdasarkan laporan asesmen awal, situasi di Tamiang masih cukup berat dan belum mendapatkan penanganan pemulihan secara optimal. Hal ini membuat BPBD Makassar memutuskan memusatkan dukungan di wilayah tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BPBD setempat. Kami sepakat bahwa fokus bantuan diarahkan ke Tamiang karena di sanalah kebutuhan paling mendesak, tegasnya. Pengiriman 10 personel ini merupakan tahap pertama, dan akan disusul dengan gelombang berikutnya sesuai kebutuhan lapangan. Tim tambahan dari pemerintah Kota Makassar, termasuk unsur kesehatan, dapat diberangkatkan setelah Wali Kota menerima laporan asesmen lengkap dari BPBD. Asesmen ini akan menjadi dasar bagi Wali Kota dalam menentukan bantuan lanjutan. Prinsipnya, bantuan harus tepat sasaran dan diarahkan ke daerah yang paling membutuhkan, ujar Fadli. Ia mengungkapkan bahwa Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan pengumpulan dana dan persiapan logistik tambahan. Okay, in past 5 months, I travel around to meet the partner, to meet the media friend, to thank you for making Asus kembali menghadirkan rangkaian produk inovasinya yang dirilis sepanjang tahun 2025 ini di Sulawesi Selatan. Tak hanya dari lini laptop Icon Summer, rangkaian teknologi terbaru yang dibawa Asus Indonesia juga mencakup laptop gaming terbaik, PC desktop all-in-one, handheld gaming PC hingga aksesoris pendukung. Setelah diluncurkan secara bertahap di semester pertama 2025, seluruh rangkaian inovasi teknologi terkini Asus sudah tersedia di pasaran Indonesia, termasuk di area Sulawesi Selatan. Dalam ajang bertajuk Together We Win, Together We Grow kali ini, seluruh jajaran produk tersebut diperkenalkan dan dipaparkan secara detail. Country Director Asus Indonesia, Lenny Lin menyampaikan, jika kepemimpinan Asus di pasar Asia Pasifik dan juga di Indonesia merupakan hasil dari inovasi produk yang terus-menerus dikembangkan. Sebagai market leader, kami bertanggung jawab untuk menghadirkan pengalaman AI premium dan juga pengalaman gaming terbaik, ujarnya di Makassar, Kamis 11 Desember. Solusi laptop AI paling lengkap. Asus kembali menunjukkan kepemimpinannya di pasar laptop AI dengan menghadirkan jajaran laptop AI terbaik. Tak hanya menghadirkannya dengan lengkap dan komprehensif, laptop AI terbaik Asus juga melampaui standar minimum Copilot PC dengan kecepatan Neural Processing Unit, NPU, 45 GTOPS. Kemampuan tersebut menawarkan pemrosesan AI di atas rata-rata, pengalaman penggunaan yang responsif, cerdas, dan efisien. Asus juga menghadirkan beragam pilihan platform, mulai dari Intel simbol merek dagang terdaftar Core simbol merek dagang Ultra Series, AMD Ryzen simbol merek dagang I Series, hingga Qualcomm Snapdragon simbol merek dagang terdaftar X Series, sehingga pengguna dapat memilih perangkat sesuai kebutuhan dan preferensi ekosistem mereka. Konsulat Jenderal Australia di Makassar mengadakan acara Dialog Diplomat, Perspektif Negara Sahabat yang mempertemukan lebih dari 300 mahasiswa hubungan internasional dari Indonesia bagian timur pada Rabu 10 Desember. Acara ini bertujuan untuk mendukung kerja sama global yang terbuka, damai, dan terintegrasi secara ekonomi, dengan menyoroti peran strategis Indonesia bagian timur dalam dinamika internasional. Dalam dialog ini, hadir Todias,
Konsul Jenderal Australia di Makassar dan 3 alumni Australia sekaligus dosen hubungan internasional, yakni Nur Isdah Idris, SIP, MA, PhD dari Universitas Hasanuddin, Farahdi Barahma Bahtiar, SIP, MA, PhD dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, serta BCBT Mama, SIP, MA dari Universitas Bosowa. Mereka berbagi wawasan strategis dan perspektif terkait kebijakan luar negeri serta isu global berdasarkan pengalaman dan studi mereka di Australia. Acara Dialog Diplomat ini merupakan inisiatif baru kami di Konsulat Jenderal Australia di Makassar untuk memberikan wadah bagi mahasiswa di Indonesia bagian timur agar dapat berinteraksi langsung dengan diplomat, serta memperluas wawasan mereka tentang isu-isu global, kata diplomat senior Australia tersebut. Saya secara khusus memimpin sesi, Ask Me Anything, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya apa saja mengenai diplomasi dan peran diplomat dalam menjalankan tugas mereka, sambungnya. Saya sangat senang bisa ikut acara Dialog Diplomat ini. Ini pertama kalinya saya bisa ngobrol santai, mendapatkan ilmu dan perspektif baru yang sangat bermanfaat, dan berfoto bersama Pak Konsul Jenderal. Terima kasih Konsulat Jenderal Australia sudah mengadakan acara seperti ini. Semoga ada lagi di masa depan, ungkapnya. Mahasiswa dan dosen dari Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Bosowa, Universitas Fajar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Mula Warman, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Patimura. Acara ini didukung oleh komunitas Australia Indonesia Youth Association dan Indonesia Youth Diplomacy. PSM Makassar resmi mengumumkan perpisahan dengan winger asal Brasil, Lucas Dias Rafim, yang secara mendadak mengajukan pengunduran diri di tengah berlangsungnya kompetisi BRI Super League 2025-26. Keputusan itu disampaikan melalui unggahan resmi klub dan telah dikonfirmasi oleh manajemen. Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim, menyebut Lucas pergi atas permintaan pribadi. Dia pamit. Dia mengundurkan diri karena alasan keluarga, ujarnya singkat, Kamis 11 Desember. Lucas disebut meminta pemutusan kontrak lebih awal karena ingin kembali ke Brasil untuk mendampingi ayah mertuanya yang sedang dalam kondisi sakit. PSM Makassar menghormati keputusan tersebut dan menyepakati pengakhiran kerjasama secara baik-baik. Dalam pernyataan klub, manajemen menyampaikan rasa simpati sekaligus doa untuk kesembuhan keluarga Lucas. Klub melepas Lucas dengan besar hati dan mendoakan yang terbaik bagi ayah mertuanya. Demikian tertulis dalam keterangan resmi. Lucas bergabung dengan PSM di awal musim 2025-26 dan mencatatkan 10 penampilan, dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Meski kontribusinya terbilang singkat, PSM menyebut sang winger telah menunjukkan profesionalisme dan loyalitas selama berseragam ayam jantan dari timur. Seluruh elemen PSM berterima kasih atas dedikasi Lucas selama membela klub, tambahnya. Sulaiman menjelaskan bahwa Lucas sudah berpamitan kepada tim sebelum sesi latihan persiapan menghadapi Malut United di Stadion Kalegoa. Keputusan itu sudah disampaikan kepada pelatih dan manajemen, dan semuanya memahami kondisi yang ia hadapi, ujarnya. Kepergian Lucas Dias menjadi kehilangan bagi PSM Makassar yang masih berada dalam persaingan ketat liga. Meski demikian, klub memastikan bahwa mereka mendukung penuh keputusan sang pemain untuk memprioritaskan keluarga. PSM Makassar belum mengumumkan pengganti Lucas, namun manajemen menegaskan akan segera mengambil langkah teknis untuk menjaga keseimbangan skuad di sisa musim.